pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tingkatkan kolaborasi dalam upaya mengekspor kopi asal provinsi ini. Memperingati Hari Kebaya Nasional, Perempuan Indonesia Maju atau PIN Sumatera Selatan mengusulkan kebaya dapat dijadikan sebagai seragam bagi ASN di hari tertentu. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 24 Juli 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, pendengar. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan meningkatkan kolaborasi dalam upaya mengekspor kopi asal Provinsi Sumatera Selatan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Sumatera Selatan Sumsel akan terus mendorong ekspor kopi dari provinsi ini. Bahkan sejak dilakukan ekspor perdana awal tahun lalu, hingga kini pengiriman langsung ke negara tujuan telah dilakukan sebanyak 7 kali. Kepala BKHIT Sumsel, Dr. Hewan Sri Enda Ekandari mengatakan berbagai upaya kolaborasi telah dilakukan, di antaranya dengan dinas terkait dan otoritas jasa keuangan OJK, termasuk menjadi salah satu narasumber untuk 11 petani kopi binaan Kanwil Ditjen Pembendaharaan DJPB. Sri Enda menjelaskan bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya bergantung pada aspek teknis, namun juga pada ketersediaan ekosistem yang mendukung proses ekspor secara menyeluruh. Menurutnya, di Sumatera Selatan ekosistem ekspor belum sekuat daerah lain seperti Provinsi Lampung yang sudah memiliki gudang, eksportir yang siap, dan dukungan kapal cepat. Dampak dari terbatasnya pengiriman secara langsung, menurut Sri, akan berpengaruh pada kualitas komoditas. Untuk itu, Karantina Sumatera Selatan terus menjalin kolaborasi lintas sektor dengan tujuan membangun ekosistem ekspor yang lebih solid dan berkelanjutan. Namanya ekspor, itu tuh permasalahannya tentu saja tidak hanya sekedar masalah teknis, tapi masalah pembiayaan, ya, kemudian ekosistemnya yang mungkin belum lengkap. Seperti di Sumatera Selatan ini, mungkin kalau ekosistemnya lengkap itu di sana itu banyak gudang, mungkin eksportirnya, dan mungkin memang ditunjang oleh kapal yang cepat berangkat kan gitu. Kalau dari sini kan untuk ke Malaysia saja butuh berjam-jam. Karena misalnya nih katakanlah 300 kontainer, ya kan, tetapi dari eksportir sendiri hanya bisa memenuhi katakanlah masih 3 kontainer. Sri Enda juga menyebutkan setelah kopi, komoditas kelapa juga mulai dilirik sebagai potensi ekspor dari Sumatera Selatan. Permintaan pasar terhadap kelapa cukup tinggi dan Karantina Sumsel tengah menyiapkan ekosistem pendukung untuk komoditas itu. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tingkat pengangguran di Kota Palembang mengalami penurunan dari 7% menjadi 6,9%. Ribuan pencari kerja pada digelar job fair yang diselenggarakan pemerintah Kota Palembang pada tanggal 21 hingga 23 Juli tahun 2025. Acara yang berlangsung selama 3 hari menghadirkan 40 perusahaan dengan lebih dari 3.000 lowongan kerja yang ditawarkan. Lowongan mencakup posisi di dalam maupun luar negeri serta formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut bahwa job fair tersebut sebagai salah satu langkah nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Angka pengangguran kita memang ada penurunan di angka 7, sekian menjadi 6, sekian. Tetapi dari sisi jumlah hampir 56.000 lebih angka pencari kerja dan juga angka pengangguran di Palembang masih cukup tinggi. Makanya harapan saya Pak Kadisnaker untuk kalau bisa jangan setahun sekali mengadakan program job fair, bila perlu setahun 2 kali sehingga bisa merekrut anak-anak muda lagi untuk bekerja. Menurut Wali Kota, pihaknya ingin kegiatan tersebut digelar 2 kali dalam setahun agar akses masyarakat terhadap lapangan kerja makin luas. Sementara itu, antusias masyarakat tampak tinggi. Salah satunya pencari kerja Patrick Reza mengaku sangat terbantu dengan adanya job fair tersebut. Buat susah nggaknya kerjaan zaman sekarang itu bisa
terbilang mudah buat beberapa pekerjaan, memang masih bisa buka yang sales begitu. Tapi buat seperti yang kami dari sistem analis IT support itu agak sedikit sulit karena sudah jarang. Menurut Patrick, dengan adanya job fair tersebut, dirinya bisa langsung melamar ke banyak perusahaan tanpa harus datang satu persatu. Ini adalah sangat efisien. Dari data yang dihimpun, tingkat pengangguran di Kota Palembang tercatat mengalami penurunan dari 7% menjadi 6,9%. Pemerintah berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut melalui program-program ketenaga kerjaan yang berkelanjutan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, BPBD Oki mewaspadai sejumlah wilayahnya terbakar menyusul cuaca panas di Sumsel yang kian meningkat. Sejumlah wilayah berpotensi kebakaran menjadi perhatian BPBD Oki menyusul kondisi panas yang kian meningkat di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki Udayani. Menurutnya sejumlah wilayah berpotensi terbakar, sehingga pihaknya terus memantau dan mewaspadai wilayah tersebut. Kita berkaca dari beberapa tahun terakhir terkait kebakaran hutan, itu yang menjadi fokus mungkin wilayah Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, kemudian daerah Sepucuk, dan daerah Tol gitu Pak, daerah Jejawi. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan lahan, khususnya perusahaan maupun masyarakat, dihimbau untuk tetap menjaga kondisi lingkungan agar tidak melakukan pembakaran secara liar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Dari Oki pendengar, kita ke Oku. Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di 2 desa yang ada di sana sekitar pukul 00.49 waktu Indonesia Barat yang terjadi dini hari tadi. Kepala BPBD Oku, Januar Effendi, melalui manajer Pusdal Ops Gunalvi mengatakan, titik api terpantau terjadi pada 2 desa meliputi Desa Karangendah di Kecamatan Lengkiti dan Desa Karyajaya di Kecamatan Sinar Peninjauan. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang warga di sembarang tempat, sehingga memicu titik api karhutla akibat peristiwa tersebut. Lahan gambut seluas sekitar 200 meter persegi di 2 desa itu hangus terbakar hingga nyaris merambah ke permukiman warga. Menyikapi peristiwa tersebut, pihak BPBD Oku secepatnya memberikan rekomendasi kepada Bupati Oku untuk peningkatan status siaga karhutla menghadapi musim kemarau panjang. Kita beralih ke berita lainnya. Memperingati Hari Kebaya Nasional Perempuan Indonesia Maju, PIM Sumsel mengusulkan kebaya dapat dijadikan sebagai seragam bagi ASN di hari tertentu. Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional yang jatuh setiap 24 Juli, Organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM Sumatera Selatan mengusulkan agar kebaya dijadikan sebagai seragam bagi aparatur sipil negara atau ASN di hari-hari tertentu. Usulan ini bertujuan untuk melestarikan kebaya sebagai warisan budaya nasional sekaligus memperkuat identitas bangsa Indonesia di tengah maraknya klaim budaya oleh negara lain. Ketua PIM Sumatera Selatan Helen Ganevo mengatakan bahwa kebaya merupakan simbol jati diri perempuan Indonesia yang telah ada sejak abad ke-15. Ia menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar pakaian, tetapi bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan lintas generasi. Pemerintah itu juga melestarikan kebudayaan untuk berkebaya. Kalau bisa setiap hari apa dinas itu harus berkebaya. Kayak seperti di Jakarta kan sudah dia setiap hari Selasa seluruh pegawai negeri itu untuk berkebaya, terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan di Jakarta. Ditambahkan Helen, saat ini kebaya telah resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO pada 4 Desember 2024. Sebelumnya, perayaan Hari Kebaya ini juga telah diresmikan oleh Presiden sebelumnya Joko Widodo pada tahun 2023.
Melalui momen Hari Kebaya Nasional, Helen mengajak seluruh perempuan di Sumatera Selatan untuk aktif mengenakan kebaya dalam berbagai kegiatan formal maupun non-formal. Ia juga berharap pemerintah daerah mendukung pelestarian ini dengan kebijakan yang konkret serta perayaan Hari Kebaya yang lebih meriah di masa mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Kota Palembang tengah mempersiapkan Taman Wisata Alam TWA Puntikayu sebagai pusat edukasi lingkungan hidup sekaligus destinasi wisata alam keluarga. Pemerintah Kota Palembang tengah mempersiapkan Taman Wisata Alam TWA Puntikayu sebagai pusat edukasi lingkungan hidup sekaligus destinasi wisata dan keluarga. Langkah ini diambil setelah masa kontrak pengelola sebelumnya berakhir dan kini proses administrasi pengambil alihan sedang berjalan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan bahwa kawasan hijau yang berada di jantung kota tersebut memiliki nilai strategis, baik dari sisi edukasi maupun sosial. Ia berharap Puntikayu ke depan dapat menjadi ruang belajar terbuka bagi siswa dan warga mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Untuk Puntikayu lagi berproses sekarang, kemarin sudah ditinjau Pak Wakil dengan anggota DPR RI, tinggal persoalan administrasinya saja lagi. Ya, insya Allah, mohon doanya. Pemerintah daerah berencana menghadirkan konsep wisata berbasis alam dengan sentuhan edukasi seperti jalur interpretasi hutan, taman konservasi satwa lokal, hingga kelas terbuka untuk sekolah dan komunitas. Hal ini sejalan dengan upaya menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini di tengah masyarakat kota. Dari Taman Wisata Alam Puntikayu, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan